Baik. Udah sampai mana tadi ya? Ya nggak apa-apa Sampai diulangi lagi. ini paragraf Oh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Doroba Musa alaihi salam al-bahra bi'asahu. Ya, jadi sebagaimana kita ketahui, Nabi Musa itu kan punya mukjizat dengan tongkatnya ya, yang bisa berubah jadi ular. Nah, bisa juga untuk ketika dipukulkan ke laut itu lautnya bisa membelah itu. Ya, itu ketika mereka diperintahkan untuk keluar dari Mesir gitu. Nah, jadi daraba Musa alaihi salamu al-bahra bi'asahu. Musa memukul ya laut dengan tongkatnya. Fanqasamal bahru. Nah, kemudian jadi terbelah ya. Inqasama itu berarti terbagi atau di sini bisa diartikan terbelah ya. Jadi sungai lautnya tadi terbelah. Fasoro kullu qismin fihi kal jabalil azim. Nah, jadi misalnya jadi dua bagian gitu ya. Karena dipukul pakai tongkatnya Nabi Musa tadi. Nah, itu airnya mungkin bahasa Jawanya tuh muncrat ya. Muncratnya tuh sampai menggunung gitu, seperti gunung. Fasoro kullu qismin fihi kal jabalil azimi. Summa bada'a banu Israila fi aburil bahri. Nah, lalu Bani Israel ini mulai menyeberang. Abur itu dari abaro itu artinya menyeberang. Jadi kan mereka melarikan diri dari kejaran Fir'aun kan. Fi aburil bahri hatta intaqalu ila dhiffatil ukhra. Sehingga mereka ini berpindah ya ke dhifah itu artinya syati, jadi tepian lain. Tepian lain itu artinya ke seberangnya gitu. Ya, jadi mereka sampai ke seberangnya. Nah, itu kalau kita misalnya sempat lihat film tentang Exodus ya istilahnya Nabi Musa dan Bani Israel itu melarikan diri ya. Bukan melarikan diri ya, karena dikejar oleh oleh Firaun itu. Nah, itu nanti bisa dilihat gimana keadaan lautnya itu kan. Nah, jadi membelah, kemudian airnya itu menggunung. Nah, lalu ketika nanti dipukulkan lagi menjadi laut lagi gitu. Jadi sempat di antara laut itu kemudian ada darat gitu. Jadi mereka bisa nyebrang kaumnya Nabi Musa. Nah, setelah itu dipukulkan lagi tongkatnya balik menjadi laut lagi gitu. Nah, jadi ila dhifatil ukhra itu artinya ke seberang, ke pinggir yang lain. Pinggir yang lain itu berarti ke seberang lautan itu. Nah, kemudian waro'a fir'aunu masyhadal bahri. Nah, Fir'aun ini menyaksikan sendiri, melihat persaksian laut gitu. Jadinya pemandangan yang seperti itu tadi dia menyaksikan sendiri. Dipukulkan laut, dipukul dengan tongkat, bisa menjadi darat sebentar, setelah itu dipukul lagi menjadi laut lagi itu. Nah, Firaun menyaksikan sendiri dengan mata kepalanya. Fantolaqa bi farsihi yuridu an ya'bura wara'a bani Israila. Nah, jadi kemudian dia intalaqa bi farsihi. Jadi berangkat dengan kudanya. Jadi dipacu kudanya itu supaya cepat bisa terkejar gitu. Bani Israel tadi. Yuridu an ya'bura wara'a Bani Israel. Dia ingin segera mengejar Bani Israel dan menyeberang di belakangnya. Illa annal bahra ada marratan ukhra. Nah, tapi kemudian bahronya tadi kembali seperti keadaan semula. Jadi terlambat sudah Firaun ya. Maunya ngejar Bani Israel, dikiranya laut tadi emang selamanya menjadi darat gitu kan. Nah, tapi ternyata dia kembali semula setelah Bani Israel sudah menyeberang itu ya. Nah, jadi yuridu an ya'bura wara'a Bani Israel. Dia ingin menyeberang di belakangnya Bani Israel.
illa annal bahro, sementara sungainya, lautnya tadi ada marratan ukhra, kembali semula. Kamakana, ya kamakana itu seperti awal, ya. Ada marratan ukhra, kembali lagi kamakana seperti semula. Fagharaqa fir'aunu wa junuduhu. Nah, jadi tenggelamlah Fir'aun dan bala tentaranya. Wa najjallahu Musa, lalu Allah menyelamatkan Musa, wa bani Israila, dan bani Israel, min Fir'auna wa kaidihi, dari Fir'aun dan tipu dayanya. Ba'da an zabbahal aulada, setelah Fir'aun ini sukanya apa? Menyembelih anak-anak. Anak-anak tidak berdosa itu disembelih oleh Fir'aun. Wastahyan nisa, tapi dia membiarkan hidup yang perempuan. Ya kan, karena ceritanya Nabi Musa termasuk yang di alirkan ke sungai itu kan karena menghindari kekejaman Fir'aun yang akan membunuh anak laki-laki, ya kan? Tapi kalau anak perempuan dibiarkan hidup. Wa adzabahum adzaban aliman, dan juga menyiksa mereka dengan siksa yang pedih. Wa amara Musa bani Israila. Nah, setelah sudah berada di seberangnya, ya, Musa ini memerintahkan kepada Bani Israel an yasjudu, untuk bersujud. Sajadatan syukron lillah. Jadi sebagai rasa syukur kepada Allah. Namun apa yang dikatakan oleh Bani Israel? Ya, kita sudah sering mendengar ya kisah tentang Bani Israel itu kan memang orang yang tidak pandai bersyukur, terus pengecut, banyak alasan. Kalau diberi perintah itu suka ngeyel, nanya ini, nanya itu, gitu kan? Suka mengeluh dan lain sebagainya, itu diantara sifat-sifat Bani Israel. Meskipun nanti ya ada sifat-sifat lainnya yang bagus lah. Misalnya ya buat mereka itu dikirim banyak nabi kan untuk Bani Israel itu. Kemudian juga diberi pengetahuan dan lain sebagainya. Tapi mereka ini ya ada banyak sifat-sifat buruk yang dimiliki oleh kaum Bani Israel itu. Nah, ketika Nabi Musa memerintahkan untuk bersujud kepada Allah sebagai rasa syukur, apa yang mereka jawab? Inna mut'abuna. Kami ini capek, katanya. Dia itu ada alasan aja. Alasannya capek. Inna mut'abuna ya Musa, walan nasjudal'an. Kita nggak usahlah sujud sekarang gitu. Jadi dia bilang, kami letih, kami capek, wahai Musa. Jadi tidak perlu kita perlu kita sujud sekarang, begitu. Wahakadza nasiyah. Sebentar, wahakadza nasiyah. Ke bawah lagi Mbak Ervin. Kok ini punya saya kok an-nahud ya? Itu apa salah titik? Coba ke bawah lagi, bisa digeser ke bawah. Nah ya, berarti yang di buku saya yang salah. Wahakadza nasiyal yahudu. Nah, Yahudi ini lupa. Yahudi ini lupa, fadzalallahu alaihim, bahwa Allah ini memberi keutamaan pada mereka. Wa hadhihi hiya adatuhum daiman. Inilah yang menjadi kebiasaan mereka selamanya. Jadi diberikan banyak karunia sama Allah, keutamaan, kelebihan, tapi mereka ini suka lupa atas anugerah atau kelebihan yang Allah berikan pada mereka. Fasara Musa biqaumihi. Lalu Musa ini berjalan bersama kaumnya, yaitu Bani Israel, fi sahra Isaina. Nah, mereka ini di padang pasir Sinai, di gurun Sinai, ya, al-wasi'ah, yang luas. Nah, berjalan ya. Jadi itu tadi sudah keluar dari laut, terus kemudian berjalan di gurun Sinai yang luas.
famarra ala qaumin ya'budunal asnam. Nah, mereka ini melihat melewati suatu kaum yang mana menyembah berhala. Nah, sama Nabi Musa ini kan sudah diajarkan ya tentang agama tauhid, maksudnya ya menyembah Allah, begini-beginilah sudah diajarin begitu ya. Tapi giliran ngelihat ada orang suatu kaum yang menyembah berhala, mereka itu ya apa ya, mungkin bahasa Jawanya tuh kumat errornya lah gitu ya. Bilang lagi apa? Ya Musa, isna lana sonaman na'buduhu mithla sonami haula. Wahai Musa, buatkan untuk kami sonaman berhala na'buduhu yang nanti akan kami sembah. Mithla sonami haula, seperti berhalanya kaum itu gitu. Jadi sudah diajarkan Nabi Musa bahwa Tuhan itu Allah ya, menyembah Allah, tapi mereka malah ya mungkin bahasa Jawanya tuh budo gitu ya. Ada aja gitu Bani Israel itu. Nah, lalu apa kata Nabi Musa? Innakum qaumun tajhalun. Kalian ini kok apa ya? Kayak kaum gila saja gitu. Apa bodoh ya? Kharajtum min Misra li'annakum amantum billah. Kalian itu bisa keluar dari Mesir kan terbebas dari penganiayaan yang dilakukan oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, kalian bisa keluar dari penganiayaan Fir'aun itu kan karena kalian beriman kepada Allah. Keluar dari Mesir karena kalian beriman pada Allah, lalu Allah menolong kalian. Lah kok sekarang malah turidunal kufro? Kok malah kalian ingin kafir? Fali ayyi sababin kana khurujukum min Misra. Nah, mungkin bahasa Jawanya ketemu pirang perkara. Kok apa namanya? Fali ayyi sababin kana khurujukum min Misra. Lah sekarang coba pikir apa sebabnya kalian bisa keluar dari Mesir. Wa ta'dzib fir'auna lakum. Kemudian juga bebas dari azabnya Fir'aun. Nah, summa amarahum bitaubati wal istighfar. Nah, lalu Nabi Musa ini memerintahkan mereka untuk bertaubat dan istighfar. Karena awalnya sudah beriman kepada Allah. Kok sekarang malah ingin kufur, ya kan? Nah, fali ayyi sababin kana khurujukum min Misra. Ya, jadi kalian keluar dari Mesir itu mempertahankan keimanan Allah, tapi sekarang kalian malah menginginkan kekafiran. Nah, lupakah kalian dengan penyiksaan Fir'aun? Ya, maka dari itu apa namanya Nabi Musa memerintahkan untuk bertaubat dan beristighfar. Nah, Mbak Ervin kalau nggak bisa sambil baca, mungkin ada yang bantu. Siapa ini? Ada yang mau bantu baca nggak? Ayo, Nelly, Nel. Baca, Nel. Nggak ada cantrik-cantriknya ini. Nggak ada Ani, nggak ada siapa? Shirley ini. Mbak Jihan mungkin mau bantu apa baca? Mau coba baca? Oke, mungkin sambil nunggu Mbak Ervin tadi agak settle. Ya, ya. Ayo silakan. Kita lanjutkan, ya. Iya, iya. Oke. Ini sampai fakolu ya? Sekarang Ba'auhallahu. Oh iya, ba'auha. Wa'auhallahu ila Musa an ya'mura bani Israila an yadkhulu al-arda al-muqaddasah al-muqaddasah fi Palestin. Faqala Musa
Ya qaumi dukhulul arda al-muqaddasah allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wa kanat Filistin qad sakanaha qaumun aqwiya ashidda minal amaliqah faqafa banu Israil wa qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Nah, Ervin hilang ya? Ervin hilang. Untung itu Fatimah langsung bisa dijadiin host. Oke. Saya ulangi lagi dari yang tadi dibaca Mbak Ervin ya. Halo? Oke. Yang tadi kayaknya dia keluar mungkin karena sinyal ya. Sekarang saya lanjutkan. Wa auhallahu ila Musa. Nah, kemudian Allah mewahyukan kepada Musa an ya'mura bani Israila agar memerintahkan Bani Israel an yadkhulul ardhal muqaddasah supaya memasuki negeri yang suci ya, negeri yang suci itu di Palestina ya. Di Palestina Baitul Maqdis itu. Nah, faqala Musa. Lalu Musa mengatakan pada mereka, ya qaum idkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, ya masuklah ke bumi yang suci atau ke Palestina, ya ke tanah suci Palestina. Allati kataballahu lakum, yang Allah tentukan atau Allah perintahkan bagi kalian. Wala tartadu, dan janganlah kamu irtada, yartadu itu murtad ya. Akar katanya sama dengan murtad. Jadi kembali ke belakang. Wala tartadu ala adbarikum, dan janganlah kembali ke belakang ya. Ala adbarikum fatangqalibu khosirin. Misalnya itu kembali ke belakang itu karena takut musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi. Nah, ini dikisahkan karena di Ardhul Muqaddasah itu tadi, di Palestina itu tinggallah suatu kaum yang mana kaumnya itu galak. Apa ya? Kaumnya ini kuat dan galak. Nah, kaumnya itu disebut kaum Amalik. Nah, karena itu ketika Nabi Musa memerintahkan kepada kaumnya untuk memasuki kota yang suci, ya, Ardhul Muqaddas, tanah suci, yaitu Palestina, mereka menjawab apa? Nah, mereka menjawab, nah ini enggak ada ininya ya, yang bisa share screen. Saya enggak ada di... Apa coba, Mbak Fatimah kan tadi dijadiin host. Apa bisa dialihkan ke saya ya? Saya coba nanti cari di sini kalau bisa itunya. Tapi belum disiapkan PDF-nya. Bapak-bapak nanti sambil nunggu Mbak Ervin ya. Sementara tanpa teks, mendengar aja dulu. Ini ya ceritanya. Nah, kemudian apa? Nabi Musa mengatakan, ya qaum idkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wa kanat Filistin qad sakanaha qaumun aqwiya. Nah, jadi di Palestina itu tadi, di Ardhul Muqaddasah itu tadi, tinggallah suatu kaum yang aqwiya. Mereka kuat, asyidda, tetapi orang-orangnya itu galak. Minal amaliqah, yaitu dari kaum Amalik. Fakhofa banu Israel. Jadi banu Israel itu takut. Waqalu, dan mereka mengatakan, ya Musa, wahai Musa, inna fiha qauman jabbarin. Sesungguhnya
di kota itu tadi, Ardul Muqaddasah tadi, ya, di tanah yang suci itu tadi, ada kauman jabbarin, ada kaum yang garang itu tadi ya. Inna qauman jabbarin. Wa inna lan nadkhulaha. Kami tidak akan masuk hatta yakhruju minha, sehingga mereka keluar. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Nah, kalau mereka sudah keluar baru kita mau masuk, gitu katanya. Nah, sekarang karena ini kan judul bukunya kan Qososul Quran ya. Jadi kisah-kisah yang rujukannya Quran. Jadi ada kisahnya di Quran. Nah, sekarang di Quran ada di surat apa? Coba mari kita buka surat Al-Maidah di ayat 21 sampai 22. Coba ada yang sukarela membacakan dan menerjemahkan. Nah, supaya kita ingat. Ya, jadi kisah ini ada di surat Al-Maidah ayat 20 21. Ya, sampai 25-an kayaknya 26 itu. Tapi yang tadi cerita sampai 2 paragraf yang saya baca tadi itu adalah pengembangan dari bunyi ayat Quran di surat Al-Maidah ayat 20 sampai 21. Ada yang bisa sambil bawa Quran? Silakan dibantu baca. Oke. Langsung di-unmute ya yang sudah ketemu Qurannya. Al-Maidah ayat 20 21 22 itu ada di halaman 111. Ayat berapa, Teacher? 21. Ya, dari 20. 20 itu juga bisa. Tapi yang tadi saya baca itu di 2 paragraf itu 21 dan 22. Coba Bu Anis dibaca. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi dkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Oke, ya. Oke, Bu Anis enggak apa-apa berhenti situ. Enggak sambil itu. Adiknya enggak rewel itu. Kalau mengganggu enggak apa-apa. Nggih. Saya bacakan Nggih, artinya. terjemahnya. Ya. Ayat 21, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang merugi. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk. Nah, itu kan. Jadi mereka ini apa ya? Memang kerjaannya itu ngeyel aja gitu. Termasuk yang di awal surat Al-Baqarah itu kan ya, yang cerita tentang sapi betina itu kan gitu ya. Jadi diperintahkan untuk menyembelih sapi karena ada kaumnya salah seorang itu ada yang mati gitu ya. Lalu kan ahli warisnya itu nggak terima. Ini siapa yang membunuh? Nah, sama Nabi Musa kan diperintahkan kalau pengen tahu siapa yang membunuh, carilah sapi gitu. Mungkin awalnya sapi gitu aja ya bilangnya. Sapi, kemudian nanti sembelih dan dengan salah satu organ tubuhnya sapi tadi, mungkin dengan ekor gitu, pukulkan ke
pukulkan ke mayit itu, nanti dia akan memberitahu siapa yang membunuh gitu kan. Nah, tapi gitu itu ya nggak langsung dilaksanakan, ya dia nanya sapi yang mana gitu kan. Itu di halaman 10 itu. Di halaman 10 Al-Qur'an di awal-awal, masih halaman 10. Kalau yang sempat buka ayatnya ayat berapa ya? Kalau halamannya halaman 10 itu ada di ayat 67 ya. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qul a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nah, nanti dia masih nanya qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya qala. Jadi masih nanya wahai Musa, tanyakan pada Tuhanmu supaya memberi penjelasan kepada kami sapinya itu yang gimana. Nah, nanti udah dibilangin kan? Udah dibilangin sapinya itu yang la farid wala biker, ya, jadi sapi itu tidak tua dan tidak muda kan. Kemudian awanum baina dzalik, jadi pertengahan, jangan yang pedet kalau bahasa Jawanya itu ya, yang masih kecil gitu, terus jangan yang sudah tua juga, jadi yang sedang gitu. Nah, faf'alu matu marun, sudah sekarang laksanakan apa yang diperintahkan. Nah, itu pertanyaan pertama. Setelah sudah dijawab Nabi Musa, masih ngeyel nanya lagi. Nah, terus warnanya apa sapinya itu? Nah, mintakan penjelasan kepada Tuhanmu. Ya, apa warna dari sapinya itu? Nah, kemudian ya dijawab Nabi Musa, innaha baqaratun safra. Jadi sapinya itu warna kuning. Ya. Kemudian faqi'ul launuha. Jadi warnanya itu kuning tua, tasurun nazirin, yang menyenangkan orang yang melihat gitu. Nah, kalau dia nggak banyak tanya, ya mungkin nggak ada spesifikasi dari kambing apa sapi yang mau disembelih kan, tapi berhubung dia banyak tanya gitu. Nah, ini ketika diperintahkan untuk masuk ke Ardul Muqaddasah juga begitu. Dia bilang, oh di sana itu lagi sedang ada kaum Amalik, yang mana dia ini kejam, orangnya kuat-kuat. Kalau mereka ini belum keluar, kami nggak akan keluar, kami nggak akan masuk ke negeri itu. Nah, inilah sifat-sifat dari Bani Israel. Nah, Mbak Ervin sudah siap lanjut membaca? Biar kita gantian. Tadi belum lanjut ya berarti? Tadi sudah saya lanjutkan sampai baca ayat. Jadi yang fa'inna dakhilun ini kan ayat ya. Oke, ini Al-Maidah 22. Iya, oke. Kalau di buku saya ini justru malah nggak kelihatan ini ayat atau enggak. Karena bukunya ini lempeng aja, nggak ada apa. Oh ya, iya ini. Jadi nggak tahu. Oke. Oke, sampai wanasia ya. Ya, wanasia. Wanasia Banu Israila annallaha najahu Fir'aun wa kana asyaddu quwwatan atau asyaddu quwwatan minal amaliqah. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltum fa innakum ghalibun wa 'alallahi tawakkalu in kuntum mu'minin. Laqad kana an-nasru Bani Israila ala a'daihim law aqallaha wa tawakkalu 'alaihi. Nah, arti ayatnya. Ya, nah, kemudian buat Bani Israel, akhirnya Bani Israel ini melupakan bahwa Allah itu najahum, Allah telah menyelamatkan mereka waktu itu min Fir'aun, dari Fir'aun, yang mana Fir'aun ini lebih kuat daripada Amalek. Nah, ini ayatnya. Ayat apa itu? Al-Maidah 23. Oke. Ya, itu kelanjutannya. Berarti kelanjutan di ayat. Iya. Kelanjutan di ayat tadi. Salah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah, serta
mereka melalui pintu gerbang atau melalui negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang, dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Nah, laqad kana an-nasru maktuban, pertolongan ini, pertolongan Allah kepada Bani Israil itu sudah termaktub ala a'daihim law ata'ullaha tawakkalu alaihi. Sudah termaktub atas musuh-musuhnya. Oh, sudah termaktub. Jadi, an-nasru, pertolongan Allah itu sudah pertolongan Allah kepada Bani Israel atas musuh-musuhnya itu telah termaktub. Lau ata'ullaha, karena mereka telah taat kepada Allah, wa tawakkalu alaihi, dan bertawakal kepadanya. Nah, jadi andaikan masuk ke kota itu mereka dengan ketaatan, ya, maksudnya itu andaikan mereka ini mengatakan kepada Musa, sami'na wa ata'na, iya kami taat, kami mendengar dan kami taati apa yang kamu perintahkan, kemudian juga tawakal pada Allah, maka pasti Allah itu akan memberikan pertolongan kepada Bani Israel. Karena itu sebetulnya sudah ditentukan, sudah termaktub tadi, sudah ditetapkan oleh Allah. Tetapi ya itu, karena bawaan Bani Israel itu sendiri yang suka lupa dengan segala nikmat yang Allah berikan. Wa nasya Banu Israil annallaha najjahum min Fir'aun. Apa mereka ini lupa gitu ya? Ketika Allah juga sudah menyelamatkan mereka dari Fir'aun. Wa kana asyaddu quwwatan min Amalikoh, padahal Fir'aun itu malah lebih kejam gitu daripada Amalikoh. Itu saja Allah sudah menyelamatkan Bani Israel. Tapi kenapa ketika hanya menghadapi Amalikoh aja memble gitu ya, nggak berani gitu. Nah, padahal pertolongan Allah untuk Bani Israel untuk mengalahkan musuh-musuhnya itu sudah ditetapkan, sudah ditentukan, maktuban. Ya, lau atau Allah, andaikan mereka ini mau menaati Allah wa tawakkalu alaihi, dan mau bertawakal kepadanya. Oke. Mbak Ervin masih siap lanjut? Qala Banu Israil musammimina ala kufrihim. Summun ya maksudnya ya. Musammim itu tuli. Summun bukun. Ya, pura-pura tuli ya. Pura tuli. Kemudian Bani Israil ini berkata, mereka tuli atas pura-pura tuli atas kekufurannya. Ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Kemudian mereka Bani Israil itu atas kekufurannya, mereka berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja. Nakalan ini. Dalam maqalu. Ya dilanjutkan, Nyai. Oke, kalau ada yang mau coba nggak apa-apa. Misalnya Mbak Shirley. Oh, ada Shirley. Udah ada Shirley. Atau ini, ayo nggak apa-apa biar gantian. Bismillah ya. Ini lambai nggak ikut lagi ini. Ya, Ustazah. Sampai mana tadi Mbak Ervin? Sekarang Pak Kanal Ikobu ya. Oh iya. Oh sebentar. Falamaqalu. Oh, falamaqalu. Bismillahirrahmanirrahim. Falamaqalu hadzihil kalimati ghadabu Musa alaihim. Ghadiba Musa alaihim pada arabahu faqala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Al-Maidah ayat 25. Harun fafarraqa bainana wa bainaha ula'il fasiqin. Fakanal iqab
fakana al-iqabu syadidan laqad haramallahu ala bani Israil dukhuli baitil muqaddas wa Filistin arba'ina sanatan wa kitaba alaihim Berkata, apa itu? iya, Alaihim Atih ini nama itu tadi. Padang Atih itu tadi. Namanya padang tandus yang dilewati oleh. Oh iya ya. Kalau Jadi kataba alaihim ati fi Atih ya. ardi Sina Sai, Saina, Saina Ilqahilah, Ilqahilah Al-Khaliyah Al-Khaliyah. minal ma. Oke, sampai situ dulu nggak apa-apa, Mbak Sirli. Ke atas coba diterjemahkan pelan-pelan. Tadi dari falamma qalu maka ketika mereka berkata hadihil kalimah apa ini kalimat ini ya. Jadi mereka mengatakan ungkapan itu tadi kan dia bilang innalan nadkhulaha abadan madamu fiha. Jadi kan nggak mau masuk kota kan, tetap kekeh gitu. Kekeh nggak mau. Jadi bilangnya apa? Innalan nadkhulaha abadan. Kami tidak akan masuk ke kota itu selamanya. Madamu fiha. Selama kaum Amalik tadi masih ada di dalamnya. Fadhab anta maka, nah ini malah nantang gitu. Fadhab anta wa rabbuka, pergilah kamu dan Tuhanmu, faqatila, dan peranglah, innaha huna qaidun, kami duduk aja di sini gitu. Jawaban dari ya. Oke, karena berkata seperti itu, lalu Nabi Musa marah. Ya, oke. Fada'a robbahu, kemudian berdoa kepada Allah, kepada Tuhannya. Mereka berkata, Robbi, Tuhanku, sesungguhnya aku la amliku illa nafsi wa akhi. Tidak memiliki. Aku tidak bisa menguasai, ya, kecuali diriku dan saudaraku. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. Jadi maksudnya Nabi Musa ini bilang ya udah saya sudah nggak bisa ngatur mereka lagi gitu. Jadi sudah pisahkan saya dengan mereka kaum Bani Israel yang ngeyel itu tadi gitu. Saya sudah tidak punya kemampuan untuk mengatur mereka gitu. Nah, jadilah amliku ila nafsi. Saya cuma bisa menguasai diri saya sendiri dan saudara saya gitu. Jadi maksudnya saya dan Harun itu yang bisa saya saya kuasai dalam artian saya arahkan. Tapi untuk kaumku itu tadi sudah sulit gitu, tidak bisa diberi arahan kan. Nah, jadi minta dipisahkan aja sama mereka. Nah, fakanal iqabu syadidan. Hukuman yang berat. Fakanal iqabu syadidan. Nah, kemudian iqab buat mereka ini sangat berat. Laqad harramallahu ala bani Israila. Allah mengharamkan pada Bani Israel dukhula baitil muqaddas wa Filistin, untuk masuk ke ke rumah suci tadi yaitu Palestina arba'ina sanah, selama 40 tahun. Wa kataba alaihim ati. Nah, akhirnya ditetapkan pada mereka itu ati, yaitu tadi. Ati itu sebetulnya artinya adalah abdolal, kesesatan. Ya, jadi sesat jalan itu apa, kesasar ya, bahasa Jawanya kesasar. Kalau bahasa Indonesianya apa tuh? Ya pokoknya dia tersesat jalan. Jadi cuma muter-muter aja di padang Atih itu selama 40 tahun. Fi ardi Saina al-Qahilah. Al-Qahilah itu apa ya artinya ya? Qahilah itu mungkin semacam apa? Kalau Kholiyah ini kan sunyi ya. Qahilah. Nanti kalau ketemu Sina adalah sebuah gurun, sebentar. Arba'ina sana, sama di mana mulai gersang. Jadi Qahilah ini yang Qahilah ini gersang atau tandus ya.
Nah, kemudian kholiyah ini sepi gitu, sepi dari air. Ya, kohilah kholiyah itu maknanya adalah tanahnya gersang, kemudian nggak ada air di situ, dan mereka hanya berputar-putar di sekitar situ selama 40 tahun. Nah, 40 tahun kan lama ya, terus nggak ada air. Fasorat ardu sainaa hiya ardutih. Jadi maka menjadilah bumi Sinai itu tadi, ya, bumi Sinai itu menjadi bumi yang membuat kesesatan buat mereka. Yashur rajulu min bani Israila. Nah, karena berada di satu tempat, ya tersesat jalan selama 40 tahun, tidak ada persediaan air di situ, maka mereka ini berteriak. Soha yashu ar-rajul. Oh, bukan. Ada yang bisa buka kamus nggak? Itu soha. Itu aslinya soha. Jadi Ya, soihatan. Suara yang sangat keras ya, soiha. Kalau soha kan berteriak ya. Kalau soha, Mbak Ervin, itu kayaknya bukan soha, tapi soha. Soha, sebentar. Karena kalau soha itu kan soha itu yasuhu ya, mudhari'nya. Yeah. Kalau ini soha, bukan soha. Coba kalau nemu soha yashu ar-rajulu min bani Israila yasiru muddatan tawilah. Jadi saya cari soha. Sihah. Enggak ya? Sihah. Oh, bukan. Kalau itu soha. Soha. Ada enggak ya fi'il soha itu? Kalau melihat ininya sih yashu itu akar katanya soha. Soha bisa sotha alif atau sotha alif. Coba. Soalnya kalau sot alif ha itu bukan begitu bentuk ininya. Soha yashu. Yashu. Apa ya artinya yashu? Fi'il mudhari. Yashu. Artinya nggak dapat ya. Oke, ini kita skip dulu, ini saya belum tahu artinya yashu ini. Min Bani Israel, kemudian yasiru muddatan tawilatan. Terus dia berjalan sebentar, fiha, di dalam atih tadi. Fa'idha ja'al masa'u, ketika datang waktu sore, wajada nafsahu marrotan ukhra, mendapati dirinya marotan ukhra finasil makan, ada di tempat itu. Jadi maksudnya karena itu tadi mereka berputar-putar di tempat itu, jadi seakan-akan sudah jalan gitu kan, tapi kok balik lagi ke tempat itu lagi gitu. Mungkin kalau misalnya kalau kita nggak tahu alamat itu kan, pas nyari alamat terus kesasar salah alamat itu kan muter aja di sekitar situ ya. Nah, jadi ini ya disebutkan di sini Yasur rajul min bani Israel yasir muddatan, yaitu jalan tawilah, jalan yang merasa sangat panjang perjalanannya itu, sehingga datang waktu sore. Faida ja'al masa, sampai kemudian datang waktu sore. Wajada nafsahu maratan ukhra, tapi dia mendapati dirinya fi nafsil makan, berada di tempat itu lagi gitu. Alladzi bada'a min husair, yang mana itu mereka memulai perjalanan itu tadi. Nah, berarti kan muter-muter aja di situ ya. Marrotan ukhra iqaban lahum. Nah, kesasarnya mereka ini, tersesat jalannya mereka ini karena mendapatkan iqab ya, atau apa? Hukuman lahum bagi mereka ala isyanihim, karena pengingkaran mereka. Jadi isyan itu masdar dari aso yaksi. Aso itu artinya kebalikan dari ato'a. Kalau ato'a itu taat, kalau aso itu membangkang, nggak nurut gitu. Jadi mereka ini tersesat di bumi Atih ini sebagai iqaban lahum. Ya, jadi siksa azab buat mereka ala isyanihim, karena mereka
tidak taat ya pada Allah. Wa qad kanat muddatul iqabi. Nah, lamanya iqab itu arba'una sanatan 40 tahun fi arditi di bumi Atih itu tadi. Nah, kalau ini 40 tahun hitungan seperti kita ya berapa lamanya, yaitu 40 tahun cuma muter-muter di situ aja. Tapi nanti di kisah berikutnya itu akan diceritakan Allah itu tetap saja memberikan banyak keistimewaan, anugerah, nikmat buat Bani Israel. Jadi meskipun di situ nggak ada air, kan tadi diceritakan gersang gitu ya, tandus tanahnya. Tapi Allah mengirimkan apa? Ada manna salwa. Manna itu semacam apa ya? Pernah nggak minum legen? Legen tahu ya Mbak Ervin ya? Nah, saya tuh bayangkan manna itu mungkin seperti tetesan pohon aren itu. Jadi ada apa namanya di bahasa Arabnya itu apa dijelaskan situ. Jadi semacam madu tapi keluarnya itu dari potongan pohon gitu loh. Nah, jadi kan kita bayangkan kayak apa kalau di Lamongan kan karena banyak itu ya, banyak legen itu. Jadi itu kan diambil dari salah satu apa pohon arennya itu kemudian dipotong. Buahnya ya? Nah, itu. Bukan di dalam buahnya, legen itu. Apa itu? Mana itu? Legennya. Kalau legen dari dalam buahnya. Bukan. Kalau legen bukan, kalau legen itu dari mungkin salah satu apa ya potongan ininya pohonnya itu apa istilahnya ya pucuknya itu loh apa kuncup atau apa itu kalau dipotong, nah itu nanti akan netes airnya itu. Nah, tapi tentu tidak kalau legen yang asli itu ya lama memang untuk bisa dapat sampai 1 gelas, 2 gelas sampai 1. Itu lama karena kan netes itu. Nah, jadi mungkin semacam getah gitu ya, getah tapi bisa diminum gitu dan enak. Nah, itu manna itu seperti itu. Jadi getahnya pohon yang rasanya seperti madu, manis. Dan itu bisa diminum oleh apa namanya Bani Israel ketika tersesat di Ardutih itu tadi. Nah, kemudian kalau salwa itu semacam burung. Yang burung itu apa ya bisa mungkin ditangkap mereka lalu diolah untuk makanan lah begitu. Nah, selain itu nanti juga Allah akan memberikan air ya. Kalau kita baca lagi di surat Al-Baqarah awal-awal itu kan ketika Nabi Musa memukulkan tongkat kemudian terpancarlah berapa itu 16 mata air ya. 12 kok 16. 12 mata air yang memancar itu menjadi bagian dari masing-masing kaumnya. Nah, jadi itulah sebetulnya nikmat Allah itu terus diberikan kepada Bani Israel, tetapi ya karakter mereka yang seperti itu. Ya, yang suka mengeluh itu tadi, kemudian tidak taat, lalu banyak tanya. Kalau diperintahkan itu enggak langsung segera dilaksanakan, banyak alasan gitu ya. Kemudian ya itu tadi dan sebetulnya pertanyaan-pertanyaan mereka itu malah menjadikan mempersulit diri mereka gitu. Kalau misalnya dia itu nggak banyak nanya ya terkait dengan sapi itu misalnya ya. Ya mungkin ya sembarang sapi bisa jadi, tapi karena banyak tanya yang begini, yang begitu, sudah diberitahu sapi yang begini masih nanya yang warnanya apa, nanti warnanya apa masih kok mirip-mirip ya ini sapinya harus. Kan itu pertanyaannya sampai 3 itu. Kalau kita cek di surat Al-Baqarah tadi yang qalut ulana rabbaka yubayyilana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu walabik. Ya awalnya itu usia sapinya, tidak tua, tidak muda. Dan yang kedua bertanya tentang warnanya. Nah, nanti ada pertanyaan yang ketiga lagi. Qalut ulana rabbaka yubayyilana ma hiya innal baqarata syabaha alaina. Nah, ini kok ada sapi-sapi yang mirip-mirip ini gitu. Jadi coba tanyakan sekali lagi kepada Tuhan ya Musa tentang spesifikasi dari sapinya ini. Nah, karena dia minta spesifikasi, akhirnya ya malah mempersulit diri mereka. Coba kalau enggak banyak tanya, ya sembarang sapi boleh. Gitu.
Nah, mungkin sampai sini dulu Mbak Ervin yang bisa kita sampaikan insya Allah. Ini kan pas ya, pas sampai episode sini. Insya Allah nanti kita lanjutkan minggu depan. Semoga semuanya sehat. Saya mohon maaf, semoga menjadi ilmu yang manfaat untuk kita. Ada kebenaran itu semata dari Allah, ada kehilafan saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Linatul Fitriyah telah memberikan cerita-cerita yang insya Allah kita bisa mengambil hikmahnya. Salah satunya ya tidak terlalu banyak bertanya tentang apa namanya perintah-perintah. Karena saya masih ingat ketika kecil kalau banyak bertanya itu pasti gurunya akan bilang, oh kayak Bani Israil ini jawabannya. Maka dari itu, dari kisah-kisah yang telah kita pelajari dari awal sampai kini, semoga bisa menjadi kita bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil pelajaran dari itu semuanya, dan menjadikan kehidupan kita lebih baik lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung pada sore hari ini sampai jam 5. Ada Mbak Anissa, Bu Epi, Oma Dini, Nur Hasana, Mbak Febriani, Bu Yuke, Bu Fitri, Bu Anis, Mbak Shirley, dan Mbak Jihan. Semoga sehat selalu dan diberi kesempatan untuk mengikuti kajian minggu depan sampai tuntasnya buku ini. Mari kita akhiri acara kita pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Ustazah Linatul Fitriyah. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuwun, terima kasih Mbak Ervin dan semuanya. Pamit. Terima kasih.